Ketemu lagi di Hot Room, Pak Faldo. Apakah ada dibicarakan di istana tentang bagaimana nanti nasib gedung-gedung pemerintahan, kantor BUMN dan sebagainya bakal kosong? Apakah itu bakal disewakan ke swasta atau bagaimana? Iya. Sebelum kesana saya mau jawab Bang Hensat tadi, karena premisnya yang dihajar premis saya tadi. Bahwa ini soal bagaimana kita membangun harapan tadi. Ya. Kita ingat sekali Bang Hensat bahwa kita itu sangat resah gitu sama Barat dan Timur. Kita resah sama kepedulian terhadap populasi yang besar. Fokusnya Jawa sentris, dan di pemilu kemarin Pak Presiden bilang kan, visi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Itu disampaikan. Saya sebagai orang yang mengamati itu dari pihak sebelah pun sadar sekali dengan statement itu gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu Pak Henry, ini kita lihatlah di Amerika itu Washington DC dibangun 6 tahun setelah Independence Day-nya. Itu di Washington DC di samping Pocock Rivers itu, karena ada kesenjangan antara utara yang kelas berbasis industri dan selatan berbasis perkebunan. Dan ini pengen disudahi. Nah, ini yang menjadi gagasan utamanya. Pertanyaannya kenapa jauh banget dari ibu kota? Loh, kenapa jauh banget kalau kenapa harus nyebrang laut? Karena kan gini Bang, kita kan selalu dibilang timur bagaimana, barat bagaimana. Saya kira pasti masyarakat Jawa dan Sumatera yang mayoritas orang Indonesia ada di sana, pusat ekonomi ada di sana, juga happy dengan hal ini gitu. Dan ini yang menjadi komitmen dari Bapak Presiden Jokowi sejak pemilu kemarin ketika beliau berbicara soal Indonesia sentris itu. Gini Bang Hotman, ini yang sedang sorry dilakukan. Yang didapat persepsi dari masyarakat terhadap IKN ini adalah ketergesa-gesaan. Semuanya diperlihatkan seolah-olah ini sangat mendesak. Nah, premis ini yang belum dijelaskan sebetulnya Bang. Oke, Pak tadi Andrino sudah dijelaskan oleh Bang Doli, bagus tuh. Ternyata 2045 karena beliau inilah yang pertama kali pionirnya ini. Katanya ini tergesa-gesa. Kok Indonesia ini emang duitnya ada begitu loh. Tadi saya sudah katakan ya, ini pekerjaan jangka panjang. Ya. Kalau soal implementasi itu lain lagi hitung-hitungannya. Ya. Kalau kita simpulkan ini tergesa-gesa, bisa ya, bisa tidak ya. Tetapi kita lihat apakah misalnya untuk tahun 2022 pemerintah yang dikasih mandat oleh DPR memaksakan anggaran sebesar-besarnya untuk ibu kota ini sehingga anggaran lain berkurang. Kita lihat nanti. Ya. Tapi kalau anggaran untuk lain tetap terjaga, dipenuhi, kemudian ada yang bisa direalokasikan untuk ini sejauh itu rasional, wajar, ya nggak apa-apa, itu bukan tergesa-gesa. Pertanyaannya adalah tidak tergesa-gesa, tapi tadi dari Bapak kita dari DPR mengatakan juga diserahkan kepada pemerintah, belum ada jadwal yang pasti. Menurut Bapak kira-kira ini kapan realistisnya? Tergantung kondisi keuangan dari tahun ke tahun. Tergantung? Iya. Jadi bisa akan molor begitu. Bang Hotman, saya mungkin akan tambahan sedikit. Ada hal penting, ini mohon maaf Bang Doli ya. Dalam pembahasan di Pansus, kebetulan saya hadir. Memang ada seorang ahli hukum yang menanyakan, apa dasar pernyataan harus segera keterdesakan ini? Jawabannya? Nah itu harusnya jawaban apakah atas nama eksekutif atau atas nama konstitusi. Karena di Amerika katanya bahwa pernyataan pindah itu harus dinyatakan oleh konstitusi. Jadi konstitusilah yang mengamanatkan misalnya pada tahun keberapa kita harus pindah. Nah kedua yang menjadi menarik tadi Bang Doli mengatakan bahwa dalam konteks pindahnya itu diserahkan kepada eksekutif. Kalau mau pindah memang ada yang benar. Dalam konteks perencanaan itu memang direncanakan terlebih dahulu. Analisa Bapak kira-kira pemerintah sanggup berapa lama? Nah kalau pemerintah sudah menetapkan semester ini tahun 2024 resmi kita pindah. Artinya ada waktu 2 tahun. Kita logisnya dulu. Merencanakan membangun ibu kota. Membangun gedung aja bisa 1 tahun. Betul. Apalagi membangun puluhan gedung. Nah memindahkan ini makanya, begitu banyak pegawai. Makanya ini pertanyaan paling menarik. Pemerintah tentu sudah memprioritaskan. Pertanyaannya itu tadi, dasar menyatakan 2024 itu harus jelas dulu misalnya. Apa dasarnya 2024? Apa memang sudah ada master plan-nya? Nah, master plan-nya sudah ada. Sejak kita surprise kemudian draft undang-undang dan naskah akademik masuk ke DPR, lampirannya itulah master plan, rancangan induk. Tebal Bang, segini Bang. Ya kita minta di review, dibaca dan segala macam. Nah, di situ dijelaskan bahwa pemindahan ini dilakukan secara bertahap. Ya. Jangka waktunya 23 tahun.
Jadi saya masih sempat jual apartemen saya ya? Ya boleh saja. Okay. Jadi 2022, 2045 dibagi 5 tahap, Bang. Oke. Okay. Katanya dana yang dipakai adalah dana pemulihan ekonomi, benar nggak itu? Tadi Pak Menko Perekonomian udah jelaskan, ya sementara ini dana untuk IKN yang ada dijelaskan oleh Menko Perekonomian ada di PUPR. Nggak ada sama sekali urusan dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah ini kan maka tadi dibilang Bang Andri Mof, kalau kita punya dana misal 5 perak hari ini ya kerjakan 5 perak. Besok kita tahun berikutnya kita punya 1.000 perak, ya kita buat 1.000 perak. Tapi yang jelas master plan ini sudah ada, perencanaannya sudah matang, 2045 baru kita selesaikan semua. Nah mana yang diduluankan, mana yang mau kapan kita masuk pertamanya ke sana, ya kan? Kan ada waktu itu isu pertama Istana Negara dulu. Mau kapan, tahun kapan, siapnya apa pendamping, itu tergantung keputusan Presiden. Itu yang saya katakan. Setelah undang-undang ini ada, 2 tahun ini kira-kira 2 hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan nanti yang menjadi otorita secara politik dan secara teknokratik. Politik itu harus sampaikan ke publik. Tadi kalau misalnya kita anggap sajalah 65% itu ya. Ya kita harus sampaikan ke 65% itu bahwa tadi kan khawatirnya 65% ini berapa? 30% mengatakan pemborosan. Nah, kita harus sampaikan, ini nggak boros, ini untuk masa depan kita, gitu. Nah terus yang kedua apa yang kita lakukan dalam ini misalnya kayak kemarin kita kan bicara soal apa pertama yang membuat nanti menarik di sekitar ibu kota itu, ya kan? Mungkin di Balikpapan harus diciptakan misalnya rumah sakit internasional, ya. Kemudian misalnya di Samarinda diciptakan universitas internasional gitu. Nah ini yang membuat menarik akhirnya memang bergeser. Pertumbuhan pembangunan kita itu tidak lagi hanya Jakarta sentris, Jawa sentris, tapi nanti bisa Kalimantan. Nah kalau tadi abang tanya, kenapa kok jauh sekali? Loh kita mau menjadikan Jakarta yang begitu hebatnya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Gitu Bang. Oke, terima kasih. Pak Andrinov. Ini kalau sampai gedung-gedung kantor pusat pemerintahan pindah, ini gedung-gedung ini kan bakal kosong. Ini mau jadi apa nanti ini gedung-gedung pemerintahan yang begitu banyak? Justru Jakarta ini butuh tambahan-tambahan bangunan untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya perumahan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ya, untuk membuat kota ini berkurang kemacetan. Artinya gedung-gedung kosong itu mau dimanfaatkan untuk fungsi lain. Betul. Jangan berpikir baik itu untuk membangun ibu kota yang di IKN maupun untuk menata Jakarta, jangan berpikir bisnis dulu. Semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas pembangunan. Termasuk untuk meningkatkan kualitas kota Jakarta. Maka misal gedung, kalau ada di antara gedung-gedung itu, termasuk perumahannya DPR, perlu dibangun ulang untuk membangun rumah susun, kita bangun itu. Ya. Oh, misalnya kantor kementerian yang mana yang cocok untuk menjadi apartemen menengah bawah, jadikan itu. Begini Pak, kalau itu gedung-gedung pemerintah dipakai di rumah susun, apartemen, artinya penduduk Jakarta akan semakin banyak karena makin banyak dari daerah datang. Penduduk Jakarta yang nggak kebagian rumah atau Jabodetabek yang sehari-hari bekerja menghabiskan waktu di jalan 4 jam, 5 jam, bisa waktu tempuh menjadi lebih pendek kalau dia tinggal di tengah kota Jakarta. Dengan harga rumah yang lebih terjangkau. Nah itu akan membuat kualitas kota dan kualitas kehidupan warga lebih baik karena mereka tidak menguras tenaga, waktu, pikiran dan tekanan jiwanya karena kehidupan sehari-hari. Itu antara lain. Nah dengan tersedianya berbagai kemungkinan pemanfaatan gedung, itu bisa, mungkin ada yang harus memang dirubuh untuk dijadikan taman, bisa juga. Ada yang tetap jadi museum. Terima kasih. Pak Sukamdhani, katanya ada pembicaraan dengan Bapak, dengan pemerintah tentang nasib gedung-gedung ini. Jadi memang ada pembahasan dari pemerintah yang meminta pendapat kami ya untuk komersialisasi dari gedung-gedung. Komersialisasi dari gedung-gedung. Yang artinya dari hasil komersial itulah yang akan dipakai untuk menambah pendanaan biaya pembangunan di IKN itu. Nah yang menjadi masalah itu adalah polanya itu sampai hari ini kita belum tahu seperti apa. Karena misalnya contoh gini Bang Hotman, kalau kita kan biasa mengenal BOT ya. Kita mengenal BOT itu kan satu single subject ya. Kita bangun nanti sekian tahun baru kita berikan kepada pemerintah. Misalnya seperti itu. Nah kalau ini nanti diminta bahwa misalnya ini bersamaan harus pendanaannya
harus untuk di IKN. Ini kan agak susah cost-nya gitu loh. Jadi teknisnya ini bagaimana gitu, karena berarti kalau ada seperti itu berarti ada 2 cost yang harus ditanggung oleh developernya ini gitu. Nah lalu juga yang menyangkut masalah pembangunan real estate di IKN misalnya seperti itu. Di sana itu kalau kita bangun tentunya developer meminta kepastian bahwa ini siapa yang akan membeli. Karena kalau enggak banknya nggak mau ngasih dong gitu kira-kira gitu kan. Nah ini kan mau tidak mau adalah pemerintah yang harus mengambil itu semua. Khusus dulu gedung-gedung di Jakarta. Jadi sampai sekarang baru ada wacana pembicaraan untuk diapain. Kalau itu kosong nanti. Iya. Kalau untuk kosong, nah ini juga jadi mengikuti dari kondisi market juga ya. Bukan Bang Hotman juga pemain properti juga nih. Jadi misalnya kita kantor ya, kantor yang ada sekarang tidak mungkin kita membangun kantor pada saat ini. Kalau sekarang situasi seperti ini, ada oversupply sampai beberapa waktu ke depan. Apartemen juga begitu, Bang Hotman juga tahu sendiri. Apakah sebaiknya pemilik apartemen rame-rame jual sekarang mumpung harga lagi bagus? Kalau korelasi ke sana rasanya sih nggak begitu ya. Karena nanti kan oversupply banyak yang kosong. Iya, tapi kenyataannya kan kembali lagi yang beli itu kan nggak banyak, yang artinya untuk membeli apartemen beberapa sekaligus gitu kan juga nggak banyak juga Bang. Dan harganya juga kan tentunya harganya pasti akan beda gitu. Jadi mungkin juga tadi yang disampaikan oleh Pak Andrinov belum tentu seperti itu kan. Misalnya karena tadi ada upaya juga untuk mendapatkan nilai tambah dari. Jadi pertanyaannya begini, Bapak sebagai pengusaha, saya sebagai pemilik banyak apartemen atau ruko, sebaiknya saya jual sekarang atau tunggu 2024 atau gimana? Nah ini masyarakat Indonesia nonton ini, banyak raja tanah nih. Kalau saya bilang sih nggak usah dijual dulu ya Bang ya. Kapan jualnya? Jualnya kalau di IKN-nya udah mulai ada pergerakan. Bang, itu. Bang gini Pak, saya ingin nambahkan sedikit. Sebentar, kita lanjutkan. Kita istirahat dulu setelah jeda berikut ini.